Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini masih tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan saya dan kita akan coba bahas tentang jurnal khusus part 2. Kenapa dibuat di sini part 2? Karena hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita melakukan penyusunan jurnal khusus yang berkaitan dengan jurnal umum, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Seperti ya ini dia. Oke, di sini saya sudah menyediakan beberapa transaksi yang berkaitan dengan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Sedangkan untuk yang jurnal-jurnal lainnya nanti akan saya bahas di part berikutnya. Oke, nah ini saya sudah sediakan soal atau transaksi, dan dari transaksi ini nantinya akan kita akan coba menyusun bagaimana jurnal khususnya. Oke, nah seperti biasa ketika kita menemukan transaksi, ketika kita mendapatkan sebuah soal, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menganalisanya. Jangan langsung mencatat, tapi menganalisa terlebih dahulu. Nah, dari transaksi-transaksi yang ada di sini, ya, mulai dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember, dapat kita lihat dulu, kita baca-baca dulu maksudnya apa, ya kan? Nah, ketika kita lihat, ternyata kalau kita analisa ini adalah satu usaha, yaitu toko BMA. Dan ini bergerak di bidang jual beli barang dagangan. Kemudian, di sini kita bisa lihat jual beli barang dagangannya ini mereka melakukan dengan metode periodik. Kenapa dikatakan periodik? Karena di sini kita tidak diberitahukan harga pokok penjualannya. Maka di sini otomatis kita menggunakan sistem metode periodik. Oke, jadi kita kalau sudah tahu ini menggunakan sistem metode periodik, berarti nantinya bentuk-bentuk jurnal khusus yang kita gunakan juga adalah bentuk-bentuk metode periodik. Oke, baik, kita akan coba langsung menyusunnya, ya. Di sini ada tanggal 1 Desember 2019. Tanggal 1 Desember 2019 ini ada Ibu Ais, si pemilik toko BMA ini, melakukan penyetoran uang tunai sebagai modal sebesar 5 juta. Jadi pada tanggal 1 Desember 2019 ini Ibu Ais melakukan penyetoran uang tunai untuk modal usahanya 5 juta. Nah, maka kita buat di sini di jurnal penerimaan kas. Kenapa kita buat di jurnal penerimaan kas? Kenapa tidak di jurnal lainnya? Karena memang di sini kan menyetorkan uang tunai ke perusahaan, otomatis akan menambah uang kas perusahaan. Dan ketika kata-kata uang menambah uang perusahaan, berarti itu otomatis kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi saya buat di sini tanggal 1 Desember 2019, keterangannya setoran modal, kemudian di sini saya bikin kas, kemudian di sini kasnya bertambah di debit 5 juta, kemudian di sini saya buat di akun serba-serbi modalnya. Kenapa? Karena di sini tidak kita buka kolomnya, maka kita letakkan saja di akun serba-serbi. Keterangan nama akunnya modal AIS, kemudian jumlahnya 5 juta di posisi kredit. Jadi sama-sama 5 juta debit dan kredit. Oke, kemudian tanggal 5 Desember 2019 dikasih tahu dijual kepada toko Beta barang dagangan 2 juta dengan syarat 3/10 N/30 faktur nomor 015. Nah, kalau kita analisa, berarti di sini perusahaan atau toko BMA itu melakukan penjualan kepada toko Beta berupa barang dagangan nominalnya 2 juta. Dengan ada memiliki syarat dan juga faktur, berarti otomatis ini adalah penjualannya dilakukan secara kredit. Ketika penjualan itu dilakukan secara kredit, maka otomatis kita akan memasukkannya ke dalam jurnal penjualan. Oke, saya buat di sini. Jurnal penjualan ini bentuknya ya. Ini kita pakai metode periodik, jadi bentuknya seperti ini. Tanggal 20 Desember, tanggal 5 Desember 2019, nomor fakturnya 015, keterangannya toko Beta, syarat pembayarannya 3/10 M/30. Nah, tadinya kita jual barang dagangan tersebut 2 juta, maka kita letakkan di kredit penjualan 2 juta, karena belum diterima uangnya, maka kita letakkan di debit piutang dagang 2 juta. Oke, selesai ya. Kemudian,
Pada tanggal 12 Desember 2019, kita melakukan penjualan barang dagangan kepada toko OB sebesar 500.000. Nah, di sini kita melakukan penjualan barang dagang itu secara tunai. Ketika kita menjual barang dagang secara tunai, otomatis kita akan langsung menerima uang. Menerima uang atau akan langsung menambah kas perusahaan. Maka kita akan letakkan ini ke jurnal penerimaan kas. 12 Desember 2019, penjualan barang dagang sebesar 500.000 akan bertambah di kas kita di debit, kemudian akan bertambah penjualan di posisi kredit sebesar Rp500.000. Oke. Kemudian tanggal 15 Desember 2019, ada keterangan diterima dari toko Beta pelunasan faktur nomor 015. Mari kita lihat dulu, faktur nomor 015 itu ini dia. Oke, ini kita lihat. Ternyata pada tanggal 5 itu ada menjual kepada toko Beta. Nah, di sini ada piutangnya 2 juta. Ada syaratnya 3/10. Kalau kita lihat, tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 itu masih dapat tidak ya potongannya? Nah, kalau kita hitung masih dapat karena dia masih dalam batas 10 hari. Jadi ketika 3/10, ketika dia masih berada dalam 10 hari pembayarannya, maka itu akan mendapatkan potongan 3%. Oke, kita coba lihat di sini. Ini dia. Tanggal 15 Desember 2019, penerimaan piutang dari toko Beta. Tadi piutangnya 2 juta. Saya letakkan di kredit piutang dagangnya 2 juta. Kemudian karena kita sudah melakukan penerimaan dan dia membayarkan dalam batas waktu 10 hari, maka kita masih memberikan potongan. Potongannya 3% dari 2 juta, itu dapatnya 60.000. Maka uang yang benar-benar kita terima itu hanya 1.940.000. Kenapa? Karena sudah dikurangi dengan potongan penjualan. Dan ini akan jadi balance, debit dan kreditnya sama-sama 2 juta. Oke, kemudian tanggal 20 Desember 2019 dijual kepada toko Maba barang dagangan 4 juta dengan syarat 3/10 M/30, fakturnya nomor 016. Jadi pada tanggal 20 Desember ini kita kembali menjual barang dagangan, tapi kali ini kita menjualnya kepada toko Maba dengan besaran dengan jumlah 4 juta. Ada syaratnya, ada nomor fakturnya. Otomatis ini artinya kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, kita akan masukkan ini ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 20 Desember 2019, nomor fakturnya 016, keterangannya saya bikin toko Maba. Kemudian di sini syaratnya 3/10 M/30. Kemudian saya menjualnya dengan besaran 4 juta. Nah, karena belum diterima uangnya, maka akan kita letakkan di kolom debit piutang dagang 4 juta pula. Oke, kemudian tanggal 25 Desember 2019 diterima komisi penjualan timbangan 50.000. Jadi di sini pada tanggal 25 Desember karena telah melakukan penjualan sebuah timbangan, kita mendapatkan komisi atau bagian fee dari penjualan timbangan tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan penjualan timbangan, kemudian kita langsung mendapatkan komisinya, maka ini akan berakibat pada penerimaan kas perusahaan kita bertambah. Nah, sebesar 50.000. Nah, di sini saya akan buat di jurnal penerimaan kas. Tanggal 25 Desember 2019, komisi atas penjualan timbangan, kemudian akan otomatis bertambahlah kas kita 50.000 di debit, dan di sini akan bertambah pendapatan komisi kita di kredit sebesar 50.000. Jadi kalau tidak ada kolomnya di sini dibuka, ya, di kolom kredit tidak dibuka, maka kita masukkan saja dia di akun serba-serbi atau kolom serba-serbi, kita buat nama akunnya, kita buat jumlahnya berapa. Oke. Nah, kemudian, di tanggal 27 Desember, kita melakukan penjualan barang dagangan kepada toko Sahabat sebesar 600.000. Nah, ini ketika kita melakukan penjualan barang dagangan secara tunai, maka otomatis kita akan mendapatkan kas secara langsung. Nah, ini kita akan masukkan kembali ke dalam jurnal penerimaan kas tanggal 27 Desember 2019. Keterangannya penjualan barang dagang, kemudian akan menambah kas kita di debit 600.000 dan akan menambah penjualan kita di kredit 600.000 rupiah juga. Oke, kemudian ternyata tanggal 28 Desember kita menerima dari toko Maba pelunasan faktur nomor 016. Jadi faktur 016 itu terjadi tanggal 20, sedangkan kita menerima pelunasannya tanggal 28 Desember. Mari kita lihat dulu di tanggal 20 Desember itu ada penjualan kepada toko Maba dengan syarat 3/10. Berarti tanggal 20
sampai tanggal 28 itu maka kita masih memberikan potongan kepada toko maba sebesar 3% karena batasnya kan 10 hari. Nah, sedangkan tanggal 20 sampai tanggal 28 itu baru hanya 28 hari. Jadi maka mendapatkan potongan. Oke, kita lihat ya. Ini dia tanggal 28 Desember penerimaan piutang dari toko maba. Tadinya dia piutangnya 4 juta. Karena dibayarnya dalam jangka waktu 8 hari, maka dia mendapatkan potongan 3% dari 4 juta, yaitu 120.000. Maka uang kas yang kita terima itu hanya 3.880.000 karena kita kurangi dengan potongan penjualannya 120.000. Oke. Nah, kemudian tanggal 29 Desember itu kita melakukan penjualan kembali kepada toko beta, barang dagangannya 2.500.000, ada syarat dan ada nomor faktur, berarti ini kita akan menjual secara kredit. Nah, ketika kita menjual secara kredit, maka kita akan tetap masukkan ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 29 Desember 2019, nomor fakturnya 017, keterangannya toko beta, kemudian syaratnya 3/10 M/30, jumlah penjualannya 2.500.000 karena belum diterima uangnya maka kita letakkan di debit piutang dagang 2.500.000. Oke. Kemudian di sini ada transaksi lagi tanggal 30 Desember 2019. Kita melakukan penerimaan kembali sebagian barang dagang yang telah dijual pada tanggal 29 Desember sebesar 250.000. Jadi tadinya kita itu sudah menjual barang dagangan kepada toko beta 2.500.000 tanggal 29 Desember. Tapi ternyata tanggal 30 Desember kita mendapatkan pengembalian barang yang telah kita jual tersebut sebesar 250.000 karena mungkin ada mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, ketika ada transaksi seperti ini, pengembalian barang yang sudah kita jual, maka nanti kita akan masukkan dia ke dalam jurnal umum seperti ini. Jadi kan tadinya kita sudah jual, berarti kan timbul piutang milik toko beta. Tapi karena ini barang yang sudah kita terima kembali, dia sudah mengembalikannya kepada kita, maka nanti piutangnya akan berkurang. Nah, ketika piutang berkurang, kita letakkanlah dia di kolom kredit 250.000 dan kita munculkan akun retur penjualan di sini sebesar 250.000. Oke, jadi setelah ini maka nanti jumlahnya akan jadi balance seperti ini. Oke, nah sudah selesai. Inilah contoh transaksi bagaimana kita melakukan penyusunan jurnal khusus yang berkaitan dengan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal umum. Jadi tidak ada yang susah. Yang penting itu kita paham dulu atas transaksi yang sedang terjadi. Transaksi itu apakah melakukan penjualan secara kredit atau tunai. Kalau melakukan penjualan kredit, maka kita akan masukkan ke jurnal penjualan. Tapi kalau kita melakukan penjualannya secara tunai dan bisa mengakibatkan kas kita bertambah, maka kita akan masukkan dia ke jurnal penerimaan kas. Nah, dan ketika ada pengembalian barang atas barang yang sudah kita jual, itu maka kita akan masukkan ke dalam jurnal umum. Baik, saya rasa untuk penjelasan tentang jurnal khusus part 2 ini berkaitan dengan transaksi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum sudah cukup jelas, dan saya harapkan nanti sahabat-sahabat BMA dimanapun berada sudah bisa melakukan penyusunan jurnal khusus secara mandiri tanpa harus bingung-bingung lagi gitu. Jadi intinya baca dulu transaksi atau soalnya, setelah dibaca baru pahami dengan seksama, setelah paham baru kita bisa melakukan yang namanya pencatatan. Jadi, kalau sudah seperti itu kita lakukan dalam menyelesaikan soal atau transaksi, insya Allah akan tidak susah melakukan penjurnalan atau penyusunan jurnal khususnya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa cukup sekian penjelasannya untuk hari ini. Sampai ketemu di penjelasan jurnal khusus part 3 berikutnya. Dan jangan pernah patah semangat untuk tetap terus belajar akuntansi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.